Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kembali lagi bersama Darto Helm yang akan mengulas semua alur film yang bisa menemani kalian saat stres, pusing, mules, muntah, mual, pilek, batuk untuk menonton setiap adegan yang buat jantung deg-degser. Kali ini kita akan bahas film Raider of Justice, seorang komandan militer yang dipanggil pulang dari Afghanistan karena istrinya tewas dalam kecelakaan kereta. Tapi bukannya istirahat, dia malah pilih balas dendam. Ayah-ayah biasa mengantar anak ke sekolah, kalau yang ini ngantar musuh-musuhnya ke neraka. Dia pun tinggal bareng anaknya dan mulai menyusun aksi balas dendam. Oke, tanpa basa-basi, tanpa fufu-fafa, inilah Raider of Justice. Film dibuka dengan seorang kakek yang lagi nyari kado Natal buat cucunya, yaitu Alice. Karena Alice ngotot pengen sepeda biru, si penjual bilang bakal pesenin dulu. Tapi tanda petik pesen di sini maksudnya nyuruh temennya nyolong sepeda yang mirip. Nggak pakai ribet, mereka dapat sepeda yang terparkir manis di pojokan kota. Parah ini mah, nyolong namanya, bukan pesen. Di tempat lain, Marcus Hansen, tentara yang maco tapi tetap family man, lagi nelpon istrinya, Emma, buat cek kabar anak mereka. Ternyata sepeda yang dicuri tadi malam punya anaknya Marcus, si Matilda. Waduh, karma cepat banget nyala. Sayangnya Marcus bilang belum bisa pulang karena masih ada tugas 3 bulan lagi. Ya, negara masih butuh dia, keluarga harus sabar. Matilda langsung sedih begitu tahu ayahnya nggak bisa pulang. Lah anaknya butuh pelukan, malah dikasih tugas negara. Karena mobil mogok, Emma pun mengajak Matilda jalan kaki ke stasiun. Di sisi lain, ilmuwan jenius tapi kurang artis, Otto dan Leonard lagi presentasi temuan mereka ke sponsor otomotif. Tapi karena presentasinya lebih ribet dari soal matematika SBMPTN, mereka malah dipecat. Gagal dapat sponsor, sukses dapat surat PHK. Tak lama, saat naik kereta, Otto ngeliat pria botak bertubuh kekar bernama Omen. Dari badannya sih kelihatan lebih cocok jadi petarung WWE ketimbang penumpang biasa. Otto ngerasa ada yang aneh waktu lihat pria misterius buang makanan dan minuman mahal kayak buang kenangan mantan. Nggak lama, Emma dan Matilda ternyata naik kereta yang sama. Otto yang masih punya sopan santun dan mungkin masih jomblo, langsung ngasih tempat duduk ke mereka. Tapi belum jauh jalan, kereta mengalami kecelakaan fatal. Liburan berubah jadi tragedi. Banyak korban jiwa termasuk Emma yang gak selamat. Marcus yang lagi sibuk kerja negara langsung pulang begitu tahu istrinya wafat. Sementara Otto setelah sampai rumah malah curiga ini bukan kecelakaan biasa, ini kayaknya ulah teroris. Aneh bin ajaib, keretanya malah nabrak kereta lain yang lagi parkir. Berita TV langsung ngeblow up kejadian ini dan muncullah sosok komen anggota geng motor The Eagle yang ikut jadi penumpang. Diduga dia ribut sama musuh bebuyutannya, geng Raider of Justice. Alhasil, ketua geng Raiders, si Kurt, juga ikut-ikutan dipanggil buat jadi saksi.
Dari kecelakaan malah jadi drama antar geng. Di rumah sakit, Markus langsung peluk Matilda yang shock berat, lalu menatap jasad istrinya. Hening, sedih, dan dramatis. Sementara itu, Otto yang gak bisa diam langsung lapor ke polisi. Dia yakin pria misterius yang buang makanan mahal di kereta itulah biang keroknya. Mungkin yang dibuang bukan cuma makanan. Ja. Så en yderst mistænkelig mand som steg af toget. Det er helt... Vi kigger nærmere på det. Tak for din hjælp. Ingen smed bare for 119 kroner juice og sandwich. Otto udah ceramah panjang ke dua polisi soal teori konspirasinya, tapi karena tanpa bukti, para polisi cuma bisa bengong kayak lagi dengerin presentasi skripsi tanpa data. Omon-omon pokoknya mah ya. Sementara itu, setelah pemakaman ibunya, Matilda nulis kejadian-kejadian aneh sebelum kecelakaan di secari kertas. Besoknya, dia minta izin ke Markus buat ke sekolah. Tapi, Markus malah gak ngizinin karena masih parno dan overprotective. Matilda pun bete maksimal dan cabut tinggalin ayahnya begitu aja. Di tempat lain, Otto masih ngotot nyari bukti. Dia minta bantuan Lennart buat ngeretas sistem gym yang sering dipakai geng Raider of Justice. Hvis du kunne hacke os ind i Fitness World server, så ville der være en mulighed. Okay. Tak, Lennart. Dan kemudian kembali ke Markus dan Matilda. Malam itu Matilda susah tidur, pikirannya masih dipenuhi tragedi. Markus pun coba nenangin. Walau skill ngasuhnya mungkin lebih cocok buat interogasi musuh. Markus yang lagi merenung tiba-tiba kedatangan tamu malam-malam, yaitu Otto dan Lennart. Otto ngaku kalau dia satu kereta dengan istri dan anak Markus waktu kejadian. Jeg synes, du har krav på at vide, at det ikke var nu. Er din datter okay? Mereka juga riset latar belakang Markus ya. Ayah stalker tapi niat baik dan tahu kalau dia adalah tentara. Otto pun meyakinkan Markus. Kejadian itu bukan kecelakaan biasa. Markus yang mulai penasaran langsung ajak mereka ke gudang belakang rumah. Di gudang, Otto dan Lennart buka-bukaan soal tujuan mereka. Mereka bawa paket lengkap catatan kriminal, rekam medis, rekaman telepon pesan sampai data pinjol dan data kredit motor milik geng The Eagles dan Raider of Justice. Otto menjelaskan kalau Omen dan satu pria mencurigakan turun tepat di stasiun tempat istri dan anak Markus naik kereta. Cuma beberapa detik sebelum kecelakaan. Tapi sayangnya si pria misterius itu belum teridentifikasi. Jadi mereka berniat menyelidiki lebih lanjut. Karena dua otak aja nggak cukup, Otto dan Lennart ngajak satu lagi rekan mereka yang jago hack, namanya Taylor alias hacker level dewa. Besoknya di rumah sakit, Markus dan Matilda ditawari bantuan psikolog, tapi Markus menolak mentah-mentah. Katanya sih mereka baik-baik saja. Di rumah, Markus mulai cemas karena Matilda belum pulang. Ternyata anaknya lagi nongkrong sama pacarnya yang bernama Sirius. Ya, nama cowoknya kayak merek bintang, kayak merek band. Tapi begitu Markus lihat mereka, bukannya senyum malah ngamuk. Sirius sempat nyaranin Markus buat lebih lembut ke anaknya. Tapi Markus malah ngegas dan gak pakai rem. Sirius kena bogem mentah. Matilda udah capek sama kelakuan bapaknya, langsung masuk kamar dan ngunci diri. Ya, drama rumah tangga makin tegang. Sementara itu, Otto dan Lennart nyamperin si hacker jenis Emmentaler buat bantu nyari tahu siapa rekan Omen di kereta waktu kejadian. Setelah dioprek sama Taylor, muncul 3 kandidat yang punya kemiripan wajah. Seorang dokter gigi umur 38 tahun, cowok 21 tahun, dan satu lagi yang tinggal di Kairo.
Tapi yang paling cocok secara biometrik dengan skor 9,12%, bukan nilai ujian tentunya ya, adalah Otto dan Leonard langsung ngeh. 3 pria tadi tinggal di Mesir, jadi mustahil mereka pelakunya. Akhirnya, mereka minta Taylor buat cari orang yang mirip banget dan tinggal di Denmark aja. Biar nggak perlu nak ontak buat investigasi tentunya ya. Setelah kulik data lebih dalam, Taylor nemu satu kandidat kuat, Palle Olesen. Warga Denmark dengan kemiripan wajah 95%. Fucking lortestopper her, så vi ikke kun finder folk i fucking Sydamerika. De er begge to taget fra højvinkel. Så er vi begge to. Hjemtaler. Ini udah kayak copy paste muka, semua bukti ngarah ke satu nama, Palle. Dia pria misterius di kereta dan kemungkinan besar otak di balik tragedi. Esok harinya, Matilda yang udah mau sekolah minta Markus buat minta maaf ke pacarnya, Sirius. Markus yang mulai sadar dirinya terlalu barbar, akhirnya luluh. Dia bilang ke Matilda, oke ajak Sirius makan malam ke rumah. Wah, dari baku hantam ke baku sendok ternyata guys. Markus kedatangan tim investigasi rumahan alias geng Otto. Så skal vi ikke bare gå derover til. Otto langsung ngasih berkas lengkap soal Palle Olesen. Bikin Markus langsung panas dingin. Ternyata Palle bukan orang sembarangan. Dia teknisi listrik spesialis kereta api dan plot twistnya dia juga saudara kandung Kurt, Speciale i togkomponenter. si ketua geng Raider of Justice. Wow, makin jelas hubungan benang merahnya dan ini udah bukan benang merah biasa, tapi kabel tegangan tinggi. Markus pun langsung aja ke timnya ke rumah Palle, tapi Aleli main hantam duluan. Markus mencoba mode sopan. Dia jelaskan kalau istrinya tewas karena kecelakaan yang disebabkan oleh Palle. Tenang, tapi tatapannya udah kayak microwave bikin panas. Skud med. Den 60 små grismænd. Begitu duduk, Palle malah panik dan ngeluarin pistol. Dia nyuruh Markus dan gennya minggat, tapi bukannya mundur, Markus malah balik lagi dan langsung kirim Palle ke alam baka. Gak pakai bacot. Otto nyaranin bersihin sidik jari pakai cairan pembersih khusus, tapi Taylor malah bawa emosi bukan alat. Dia nginjek-injek mayat Palle kayak lagi ngelampiasin stres akhir bulan karena belum gajian. Og så væk. Giv mig en lille gris nu, din hjemtaler. Fucking! Ngelihat Taylor makin brutal, Otto buru-buru seret dia masuk ke mobil, lalu mereka balik ke Markus yang udah nunggu. Saat sibuk bersih-bersih jejak kejahatan, Leonard secara nggak sengaja nemuin hal disturbing. Ada seorang pria terikat korban kelainan si Palle. Tapi Leonard memilih fokus ke misi utama, bersihin sidik jari, bukan ikut dramanya. Setelah beres, mereka semua langsung cabut sekalian nganter Markus pulang. Hvis jeg rammer noget, Sampai di rumah, Markus kaget lihat Sirius sudah nongkrong bareng Matilda. Ngerasa bersalah, Markus pun minta maaf atas bogem kemarin. Sirius yang masih lebam tapi budiman menerima maafnya. Mereka lanjut ngobrol di meja makan. skal du ikke undskylde for. Det er svært tid for jer. Dan Sirius yang ternyata instruktur yoga nyaranin Markus buat meditasi. Markus masih susah ngontrol emosi. Makanya Matilda dan Sirius sepakat Markus butuh bantuan profesional. Matilda bahkan nyaranin bawa 2 psikiater. Tapi Markus langsung nolak. Mungkin karena dipikir tentara sejati cukup dengan kopi dan hudut tentunya ya. Det kan jeg ikke. Skat. Ikke lige nu. Saat nonton TV, Markus lihat berita Kurt dan Omen dibebaskan karena kurang bukti. Ya, sistem hukum emang kadang kayak gacha. Gak selalu dapet yang kita mau. Kayak kasus apa itu ya. Di depan wartawan, Kurt yang tahu adiknya Palle udah game over bersumpah bakal balas dendam. Dan Markus yang nonton sumpah serapah itu malah ngerasa tertantang. Besoknya, dia langsung manggil geng Otto, Leonard, dan Taylor ke gudang buat strategi balasan. Kayak mau bikin tim e-sport, tapi isinya mantan hacker, ilmuwan, dan tentara. Di markas alias gudang, Markus memerintahkan geng Otto buat kumpulin semua data tentang Raider of Justice. Jeg vil bede om at finde alt, hvad I kan på rockergruppen. Dengan wajah dingin, Markus jawab, buat balas dendam atas kematian istriku. Waduh, udah kayak film John Wick ya. Yang balas dendam karena kehilangan orang yang tersayang. Altså, vi er med på at samle information på, tømme deres konti og melde dem ind i alle mulige foreninger og alt.
Otto langsung shock karena niat dari awal bukan buat ngabisin orang. Markus pun menenangkan, tenang, tugas kalian cuma nyari info, urusan eksekusi biar gue yang turun tangan. I skaffer information, og så klarer jeg. Gak lama, Matilda pulang bareng serius. Dia penasaran sama dua cowok asing di rumah, Leonard dan Taylor. Otto yang panik kan langsung ngumpet lagi ke gudang, kayak anak kos belum bayar kontrakan. Sementara Leonard dan Taylor dengan tenang kenalan ke Matilda. Untung banget, sebelum identitas asli mereka kebongkar, Matilda duluan nanya, kali ini psikiater ya? Dan tanpa pikir panjang, Leonard dan Taylor langsung mengangguk. Det må man sige. Leonard ngaku jadi psikiater dewasa, sedangkan Taylor spesialis anak-anak. Dan hebatnya, Leonard bisa meyakinkan Matilda dengan gaya sok tenang ala profesional, padahal ijazahnya palsu. Krisebørnshul. Horsens Bygård. Kom, Mathilde. Di momen curhat itu, Matilda ngaku takut berubah jadi seperti ayahnya, ganas, emosional, dan makin keras sejak ibunya tiada. Waduh, sesi terapi beneran dimulai, walau terapinya cuma modal niat dan keberanian bohong. Mendengar curhatan Matilda, Leonard langsung pasang gaya bijak, walau latar belakangnya lebih ke hacker. Der kan ske mange dybt forfærdelige ting i dit liv. Statistisk kan du drukne i en vandpyt, Mathilde. Matilda juga curhat satu lagi nih, takut gendut. Soalnya Markus sering ngomel kalau berat badannya naik. Waduh, ayahnya tentara tapi kayaknya terobsesi jadi coach diet. Leonard dengan penuh kebijaksanaan palsu bilang ke Matilda, jadi aja dirimu sendiri. Jangan hidup buat nyenengin orang lain tentunya. Spejepølse. Beberapa waktu kemudian muncul kembali sosok pria korban penyimpangan Pale namanya Bodaska. Di tempat lain, Bodaska korban selamat dari Pale dihampiri oleh Kurt dan gengnya. Kurt yang udah panas karena kematian adiknya langsung interogasi. Kan du sgu høre? Ingenting. Jeg ser ingenting. Jeg hører ingenting. Karena terus ditekan, Bodaska akhirnya buka suara. Katanya dia cuma lihat satu pria lewat sambil teriak-teriak nama Emen Taylor. Emmentaler. 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 Sementara itu, Leonard masih lanjut akting jadi psikiater. Di sisi lain, Markus datang ke gudang nganterin barang pesanan Leonard dan nyerahin ke Taylor. Jeg er stadig meget tæt på ledningerne. Træd venligst væk. Det er det sidste. Markus nawarin bantuan buat sambungin kabel, tapi Taylor langsung panik. Gå væk fra ledningerne. Vi kommer til at få ondt i øjnene. Du er stadig meget tæt på ledningerne. Pas Markus balik ke rumah, dia sok lihat Matilda lagi disuruh Leonard minum cola sambil posisi tubuh kebalik. Bukannya berobat, ini malah kayak sirkus. Markus pun khawatir, takut anaknya malah malas BWD bukan jadi sehat. Mathilde, lad mig at spise alt det lort. Du skal ikke høre på ham. Bare spis. Markus pun segera menyuruh Leonard dan Otto yang juga berpura-pura sebagai asisten Leonard untuk ikut bersamanya. Tidak lama dari itu, muncul Taylor yang tiba-tiba marah karena Leonard memesan barang-barang berkualitas rendah. Du må køre ind og hente min server og mine skærme lige nu. Atas hal itulah, Emen memaksa mereka untuk mengambil semua peralatan komputernya saat itu juga. Melihat tindakan Emen Taylor, Markus yang tidak mau identitas dan tujuannya mereka sebenarnya ketahuan oleh Matilda, segera membawa semua timnya untuk pergi. Setelah mereka pergi, Matilda curhat pada Cyrus kalau dirinya merasa ada hal yang disembunyikan oleh ayahnya dan yang lain. Tidak mau Matilda berpikir negatif. Cyrus mencoba ngebelin Leonard dan bilang, tenang, mungkin itu teknik psikiater modern. Walau lebih mirip eksperimen gagal, karena Taylor harus jaga server di gudang, Markus, Otto, dan Leonard kebagian tugas angkut komputer dari rumah Taylor. Di perjalanan, Leonard baru tahu kalau Markus gak percaya Tuhan. Langsung deh, dia jadi kayak dosen agama dak-dakan. Men er bange for lidt cola og regnbueis. Vi skal ikke gøre mere. Er det forstået? Tapi Markus udah malas debat. Dia ancam, diam atau gua ajar, tapi Leonard malah makin ngoceh. Akhirnya, Markus injak rem dan Leonard yang tahu hidupnya penting langsung kabur, lari ke tengah ladang yang luas. Waktu Markus mau nyamperin, Leonard malah buka celana. Markus autoshock langsung balik kanan masuk mobil, niat gebukin batal total, bukan karena kasihan, tapi trauma visual. Setelah angin tenang, Leonard masuk mobil lagi dan mereka pun lanjut ke rumah Taylor buat ambil komputer.
Tapi belum sempat napas lega, di seberang jalan ternyata geng Kurt udah pasang kuda-kuda ngintai mereka. Begitu yakin Markus CS dalang di balik kematian Pale, mereka langsung buka tembakan. Untungnya Markus bukan orang sembarangan. Dia berhasil nyolong salah satu senjata dan mulai main game FPS di dunia nyata. Satu-satu anak buah Kurt pun tumbang. Saat lihat Bodaska masih hidup, Leonard langsung suruh Markus bawa dia. Sampai di gudang, Markus kasih kabar buruk. Identitas Taylor udah bocor ke geng Kurt. Solusinya ngungsi dulu ke rumah Markus sekalian makan malam bareng. Pas tahu Bodaska homeless dan dompetnya setipis tisu, Markus nawarin kerjaan. Jadi asisten rumah tangga. Bodaska yang biasanya ditodong kali ini ditawari kerja. Hvis ikke vi får våbentræning lige, og så bliver vi altså også nødt til at få våben nu, så vi kan forsvare os. Og tak for ikke at bolle min røv. Besoknya Taylor datang bawa laporan investigasi lengkap soal geng Kurt. Intinya, mereka harus gaspol bantai geng Rider of Justice. Tapi kalau tenaga gak cukup, fokus ke Kurt aja yang udah bikin chaos. Otto yang masih punya hati nurani langsung nolak ide itu, gak mau ada darah lagi, tapi Taylor udah mode barbar on, ngerasa kalau gak buru-buru nyerang mereka yang bakal diburu habis. Specielt når vi snart får den helt igennem massive våben, og jeg har track på alle deres mobiler og mails. Akhirnya Markus ajak timnya latihan di hutan, bukan buat camping sersuran tapi biar tembakannya nanti nggak ngacok ke pohon pisang. Di hutan, Markus mimpin sesi workshop senjata. Tema hari itu ngerakit M10 otomatis, tapi belum sempat selesai briefing. Taylor udah keluar duluan. Markus sampai ngedik 2 kali, ini orang mantan tentara atau mantan tukang TV senjata. Sementara itu, Kurt dan gengnya lagi rapat darurat dan mereka berhasil dapat identitas Otto. Perintah Kurt jelas, buru dan tangkap dia. Så find den tilbage arm til mig. Jeg tror du ikke, det er lidt nemmere at finde dem. Men altså, dronningen er den stærkeste, ikke? Det er sjovt, det er jo fuldstændig som pizza, og så er jeg alligevel ikke helt. Di sisi lain, Matilda yang makin akrab dengan Otto minta difoto bareng karena menurutnya Otto udah kayak om favorit yang suka kasih nasihat. Kan du? Ja, det er fint. Setelah tahu kalau geng Kurt lagi nongkrong di restoran dan mau lanjut party di klub malam milik mereka sendiri, Markus, Taylor, Leonard, dan Otto langsung tajabas ke lokasi. Misi mereka, ya, cek jadwal pembantaian. Er det våben? Markus, du kan ikke tale til din datter på den måde. Er det der? Tapi di mobil, Otto malah nyerocos kayak podcast nggak ada jeda. Markus yang udah mumet langsung ngasih sleep mode manual alias nyundul kepala Otto sampai pingsan. Terus diturunin di pinggir jalan kayak pesanan COD yang dibatalin. Sampai di lokasi, mereka lihat geng Kurt keluar bareng-bareng cewek. Markus pun nahan niat bantai karena ya masa iya nyerang seorang pas lagi double dead. Tapi gak lama mereka lihat sebagian geng Kurt misa. Tanpa babi bu, tanpa Fafifu, Markus langsung ngajar anak buah Kurt yang terpisah. Setelah puas ngasih pelajaran, Markus ngajak Leonard dan Taylor cabut pulang. Di jalan, rasa bersalah Markus muncul juga. Mungkin karena efek karma instan. Dia mutusin buat jemput Otto yang lagi jalan kaki sendirian. Sementara itu anak sewa dari tangan kanan Kurt menemuin foto Otto dan Matilda di Instagram Sirius. Langsung tuh foto dikasih ke bapaknya, soalnya dia tahu bokapnya lagi hunting Otto kayak buruan langka. Besok paginya pas sarapan, Matilda lihat muka Otto memar kayak habis duel sama jendela. Dia langsung curiga itulah ayahnya. Markus dan Otto diam 1000 bahasa, bikin Matilda kabur ke kamar kayak adegan sinetron.
Untungnya, Otto gak tega. Dia nyamperin Matilda dan bilang kalau lebam itu bukan karena Markus, tapi karena dia jatuh dari tangga. Padahal tangganya dia aja nggak salah apa-apa loh ya. Di kamar, Otto melihat banyak banget tebalan kertas penuh coretan ala detektif pemula. Isinya ya soal tragedi kereta waktu itu. Hvordan har det betydning, at din far ringer? Havde min mor ikke behøvet at køre mig, og så var det ligegyldigt, at bilen ikke kunne starte. Kalau kamu terus nyelidikin semuanya begini, bisa-bisa malah nyasar ke jalur yang gak ada ujungnya. Intinya, cara Matilda ini justru bikin dia makin jauh dari kebenaran. Blive sur på. Jeg ved også godt, det ikke er hans skyld. Det er ikke nogens skyld. Di sisi lain, Budaska lagi curhat ke Lennart soal hidupnya yang kelam di Jerman. Katanya, dia dan Pale baru 3 hari nyampe di Swedia sebelum akhirnya meninggoy di tangan Markus. Mendengar pengakuan Budaska, Lennart langsung ngegas, loh mana mungkin, Pale itu kan udah di kereta seminggu sebelumnya. Tapi setelah dicek lagi ternyata plot twistnya, si Budaska bener jadi yang mereka bunuh selama ini bukan orang yang duduk di kereta. Dan bener aja Sin berpindah ke seorang pria bernama Aaron Nahasadit. Seorang yang ternyata asli ada di kereta waktu itu. Dia baru pulang ke rumah sambil bawa makanan buat istri dan anaknya. Tapi bukannya senang, karena lidah lokal gak cocok sama makanan mahal Swedia, Aaron akhirnya memutuskan hal paling logis yang bisa dilakukan seorang ayah, yaitu beli McD, dan anak istrinya pun bahagia makan nugget dan burger yang udah jadi menu wajib keluarga tiap minggu. Keesokan harinya, fakta mencengangkan itu sampai juga ke Markus. Dia baru sadar yang dia bunuh bukan pembunuh istrinya. Lah, pantesan aja Genkot ngamuk. Mereka cuma balas dendam atas kematian Pale yang bahkan gak ada hubungannya sama kecelakaan kereta. Markus pun langsung down, mukanya kayak orang kehabisan nasi padang, merasa bersalah udah ngabisin orang yang sebenarnya gak bersalah, tapi tenang. Otto juga akhirnya buka suara. Ternyata dia datang ke Markus dulu karena pihak kepolisian ogah bantuin. Undskyld, hvis jeg blev vred og havde stemmen. Det var... Karena nasi udah jadi bubur, Otto pun akhirnya minta maaf ke Markus. Semua ini ternyata cuma kesalahpahaman. Tapi ya gitu, udah kadung banyak korban, mau gimana lagi. Sementara di tempat lain, Sirius yang baru balik ke rumah malah kena sial. Belum sempat minum teh, jari-jari udah dipatah-patahin satu-satu kayak stik es krim sama Genkot. Tujuannya, biar dia ngakuin di mana lokasi persembunyian kelompok Otto. Belum sempat tarik napas, tiba-tiba serangan mendadak Genkot nyerbu rumah Markus tanpa aba-aba, tanpa fafifu, tanpa fufu-fafa. Saat lampu mendadak mati, Markus langsung nyuruh Matilda buat ngumpet di bawah ranjang. Sementara teman-temannya udah pada tumbang, Markus yang masih sisa tenaga pun berjuang mati-matian ngelawan anak buah Kot sendiri, gelap-gelapan dan penuh emosi. Sayangnya, Matilda yang sembunyi di bawah ranjang ketahuan juga. Matilda dan Sirius pun ditangkap dan Markus disuruh keluar buat lihat drama eksekusi live. Gak mau orang-orang yang dia sayangi celaka, Markus langsung keluar pasrah dan naruh semua senjatanya. Tapi saat dia hampir dihabisi, Otto dan tim datang dari belakang. Langsung gaspol nyerang Genkot kayak adegan Avengers. Setelah semua kelar, Markus yang mulai lemes bawa Matilda yang terluka. Dia nyuruh Otto buat panggil ambulan dan sambil gemetar, Markus minta maaf ke Matilda atas semua kesalahan di masa lalu. Di momen haru itu, Matilda akhirnya paham. Ternyata semua kekacauan ini berawal dari niat Markus yang cuma pengen balas dendam atas kematian istrinya. Waktu berlalu, malam Natal pun tiba. Markus dan gengnya tukar kado ala keluarga Camara. Di sisi lain,
Alice juga dapat sepeda impiannya dari kakeknya. Lengkap sudah drama, darah, dan air mata. Dan ya film pun ditutup dengan suasana hangat plus satu pelajaran penting. Balas dendam memang bikin puas tapi kadang juga bikin salah orang. Pokoknya kata-kata hari ini jangan lupa menabung karena menabung belum tentu bikin kaya.